Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Nah, untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan dari materi sebelumnya. Masih di bab 1, yaitu bab tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Nah, sekarang kita masih mempelajari mufrodat. Semoga anak-anak sudah menghafalkan ya ke-15 mufrodat di pertemuan kemarin. Sekarang kita melanjutkan beberapa mufrodat yang juga harus dihafalkan. Nah, ini dia mufrodatnya. Ini adalah mufrodat tentang al-amilun atau tentang profesi. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya ya anak-anak. Yang sebelah kanan itu untuk muzakkar atau laki-laki, dan yang sebelah kirinya itu lil muannas atau untuk perempuan. Nah, contoh mufrodat yang pertama ada tilmizun. Tilmizun itu artinya murid atau siswa laki-laki. Kemudian lil muannasnya ditambahin tak marbutoh, tilmizatun. Tilmizatun itu adalah siswa perempuan. Nah, selanjutnya ada mudarrisun. Mudarrisun itu adalah guru laki-laki. Kemudian mudarrisatun. Mudarrisatun itu adalah guru perempuan. Nah, selanjutnya ada mudirun. Mudirun. Mudirun itu adalah mudir itu artinya pemimpin. Pemimpin laki-laki. Bisa juga kepala sekolah. Pokoknya yang memimpin itu dinamakan mudirun. Mudirul madrasati berarti itu kepala sekolah. Seperti itu ya. Kemudian yang perempuannya mudiratun. Mudiratun itu adalah pemimpin yang perempuan. Nah, kemudian selanjutnya ada mufradat tajirun. Tajirun itu ada artinya pedagang, pedagang laki-laki. Kemudian tajirotun. Tajirotun itu adalah pedagang perempuan. Kemudian selanjutnya muwazzafun. Muwazzafun itu artinya pegawai. Pegawai laki-laki. Kemudian yang perempuannya muwazzafatun. Muwazzafatun itu adalah pegawai perempuan. Kemudian selanjutnya khadimun. Khadimun itu artinya pembantu ya. Pembantu laki-laki. Kemudian selanjutnya ada khadimatun. Khadimatun itu artinya pembantu perempuan. Nah, selanjutnya masih ada lagi. Ini kalau bisa dihafalkan ya. Nah, selanjutnya ada lagi ini masih mengenai profesi atau al-amilun. Ada syurtiyun. Syurtiyun itu adalah polisi, polisi laki-laki. Kemudian sebelahnya ada syurtiyatun. Syurtiyatun itu adalah polwan, polisi wanita ya. Kemudian di bawahnya ada jundiyun. Jundiyun itu gambarnya terbalik ya, yang laki-laki dan perempuan. Harusnya jundiyun itu tentara laki-laki. Kemudian yang jundiyatun itu adalah
tentara perempuan, tapi gambarnya terbalik. Seperti itu. Selanjutnya ada tabibun. Tabibun. Artinya dokter. Kemudian tabibatun. Tabibatun. Itu artinya dokter perempuan. Kemudian selanjutnya ada sohafiyun. Sohafiyun. Itu artinya ini wartawan. Wartawan laki-laki. Kemudian sebelahnya ada sohafiyatun. Sohafiyatun. Itu adalah wartawan perempuan. Kemudian di bawahnya ada fallahun. Fallahun. Artinya adalah petani laki-laki. Kemudian sampingnya ada fallahatun. Fallahatun. Artinya adalah petani perempuan. Kemudian terakhir muhandisun. Muhandisun. Itu artinya insinyur ya, insinyur laki-laki. Kemudian muhandisatun. Muhandisatun. Itu artinya insinyur yang perempuan. Nah, kalau bisa mufradat yang tentang profesi ini dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang at-tahiyyat atau kata sapaan. Kata-kata sapaan yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, ini ada 12 contohnya ya. Yang pertama ada, ini udah umum banget ya. Assalamualaikum. Jawabannya pasti waalaikumsalam. Oh ya, at-tahiyyah itu artinya, at-tahiyyah itu salam, dan al-jawab itu artinya jawabannya atau ya jawaban. Nah, kemudian nomor 2, sobahul khair. Nah, jawabannya sobahun nur. Jadi setiap ada orang yang menyapa dengan sobahul khair, kalian harus menjawab dengan sobahun nur. Itu kalau pagi. Kemudian kalau sore ada masaul khair. Jawabannya masaun nur. Sama ya, cuma penempatannya sesuai dengan waktu. Kalau pagi kita menyapanya dengan sobahul khair dan jawabannya sobahun nur. Kalau sore kita menyapa dengan masaul khair dan jawabannya masaun nur. Kemudian kalau siang kita menyapa dengan naharuka sa'id. Naharuka sa'id, jawabannya sa'idul mubarak. Sa'idul mubarak. Kalau siang. Nah, terus kalau malam lailatuka sa'idah, jawabannya sa'idatul mubarakah. Bisa ya? Sa'idatul mubarakah. Nah, jadi ada 4, ada sobahul khair, masaul khair, naharuka sa'id, lailatuka sa'idah. Jawabannya juga sobahun nur, masaun nur, sa'idul mubarak, sa'idatun mubarakah. Nah, itu kalau untuk sapaan di tiap waktu. Kemudian ada lagi sapaan untuk selamat datang. Ahlan wa sahlan. Nah, kalian harus menjawab ahlan bik. Ahlan wa sahlan. Jawabannya ahlan bik. Kemudian kalau ada yang menanyakan kabar, kaifa haluk? Kaifa haluk? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Kalian juga kalau mau menanyakan kabar dengan menggunakan bahasa Arab, pakainya kaifa haluk? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Kemudian kalau kalian ini udah ya yang kemarin ini ingin menanyakan nama, masmuk, ismi Azam atau ismi Farah atau ismi Lailah atau sebagainya ya. Nah, kemudian selanjutnya man anta? Siapa kamu? Ana tilmizun. Saya siswa. Bedanya apa?
Masmuk dengan man anta. Masmuk itu menanyakan nama. Siapa namamu? Nah, kemudian kalau man anta itu bukan menanyakan nama, tapi yang ditanyakan adalah profesinya. Perbedaannya itu ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau ada yang nanya man anta, itu bukan menanyakan nama, tapi menanyakan profesi. Man anta, ana mudarrisatun, seperti itu. Man anta, ana mudarrisun. Atau man anta, ana tilmidun. Seperti itu ya, yang ditanyakan bukan namanya, tapi profesi. Kemudian selanjutnya nomor 10, min aina anta, dari mana kamu? Itu anta kalau kamunya laki-laki, tapi kalau perempuan, min aina anti, kayak gitu ya. Jawabannya, ana min Malang, saya dari Malang, atau ana min Boyolali, saya dari Boyolali, seperti itu. Kemudian kalau ada yang bilang syukron, jawabannya afwan. Seperti itu ya. Syukron, jawabannya afwan. Afwan juga bisa bisa diartikan dengan maaf, seperti itu. Tapi kalau untuk jawaban dari syukron sendiri, kalau jawabannya afwan berarti artinya sama-sama. Jadi konteksnya sesuai dengan artinya mengikuti dengan konteks yang akan kita gunakan, seperti itu. Kemudian terakhir, ilal liqa, ma'as salamah. Kalau ada yang bilang ilal liqa, sampai jumpa, ma'as salamah, semoga selamat, itu kata atau sapaan untuk perpisahan. Seperti itu ya. Misalnya di akhir kalimat, di akhir percakapan kalian, pertama percakapan bertemu orang, menjawab salam, kemudian menyapa selamat pagi dan sebagainya, menanyakan kabar, kemudian menanyakan dari mana dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan ilal liqa, sampai jumpa, kemudian jawabannya ma'as salamah, semoga selamat. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tugas atau soal. At-tadrib itu artinya latihan. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Pilihlah jawaban yang benar di antara dalam kurung itu, yang ada di dalam kurung ya. Jawabannya ada yang di dalam kurung, kalian tinggal memilih jawaban yang sekiranya benar. Pertanyaannya jadi nomor 1 seperti itu ya. Bisa kan ya menjawabnya? Hanya nomor 1 sampai 5 ditulis di buku tulis, kemudian di foto lalu dikumpulkan. Bisa di Google Classroom atau di WA. Di WA di nomor ibu ya. Bisa juga di Google Classroom. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita membaca doa dulu secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, syukron ala ihtimamikum. Dahunaka al-asilah. Falyatafaddal ila numri. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke WA atau nomor ibu ya. Ma'atamaniyat bitaufiqi wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.